Oke, saya boleh bahas, buat saya tanggapin bang. Boleh, boleh, silakan. Oke, abang ngebahas tentang nama Allah ya dalam Alkitab ya. Iya. Jadi keinginan umat Muslim Allah itu namanya diganti. Sebaiknya kalau Kristen itu adalah Kristen ingin memiliki jati diri, ya sebaiknya kata Allah itu dicabut dari Bible. Iya. Oke. Iya. Kalau abang ingin mengganti atau ingin umat Muslim ingin menggantinya, Iya. jangan kami, tapi ke pembuatnya lah atau ke pemerintah. Sandingkan ke pemerintah. Berdialoglah dengan pemerintah untuk menanggapi itu semua. Abang keluarkan ilmu abang. Nah, nanti kan ada lagi nanti yang setara dengan ilmu abang nanti akan menyampaikan juga. Jadi kalau abang atau dengan teman-teman abang berucap soal tentang nama Allah dipakai oleh orang Kristen atau dirampas oleh agama Kristen, cuap-cuap di media sosial percuma bang. Karena kami hanya tahu yang masa kini, nggak tahu masa lalu. Tapi kalau ingin abang merubah ya ke pemerintah lah, karena pemerintah itu penengah kan, penengah di kedua belah pihak. Ya, jadi menurut saya, aku sih nggak masalah soal nama dengan nama untuk diganti ataupun tidak diganti, aku nggak masalah. Karena aku bukan soal sebuah nama, tapi iman percayaku aja. Gitu ya bang ya. Terima kasih Oke. bang. Oke. Saya tanggapi dan saya kasih sedikit analogi. Jadi gini. Ketika ada orang yang dalam tubuhnya itu penuh dengan roh kebenaran, lalu terciduk mengambil barang orang, dan dia sadar ini bukan miliknya. Ketika sang empunya datang mengatakan itu milik aku, itu punyaku. Orang ini tahu memang betul punyamu. Tapi apa kata orang itu? Ya ini memang punyamu, silakan lapor ke polisi. Kalau kau kemudian bisa dibela sama polisi, ambil kembali. Tapi kalau tidak ya sah-sah saja dong saya pakai, meskipun ini bukan punyaku. Orang bijak itu tidak seperti itu, apalagi berbicara mengenai keyakinan. Berbicara mengenai keyakinan, tidak perlu pemerintah, tidak perlu aparat. Kalau itu memang punyanya orang, ya toh kita sendiri yang sadar, kembalikan orang punya, karena ini masalah agama. Salah kita dalam beragama, salah kita dalam berkitab suci, ya agama kita ini bermasalah. Sebuah agama yang bermasalah kitab sucinya, agama itu bermasalah. Dan kalau agama itu bermasalah dari pokok pondasi primer akidahnya, maka agama itu bermasalah. Masakan Tuhan mengutus seorang rasul mengajarkan sebuah keyakinan yang bermasalah? Itu dulu. Jadi tidak perlu kemudian datang ke pemerintah. Kalau kita merasa ini haknya orang, memang ini bukan punyaku, legowo toh, sampaikan, serahkan, ya udah nih, ambil kembali. Toh kalian ini adik, saudara-saudara saya disebut sebagai orang-orang penganut kasih, disebut sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang baik. Kalian punya toko, kalian punya lembaga, bikin persekutuan seluruh kerukunan Kristen se-Indonesia sepakat untuk melepaskan hak milik kepunyaan Islam untuk kembali ke Islam. Kita gunakan istilah kita dari sumbernya, yaitu bahasa Yunani. Selesai. Contoh Bung. Dulu orang Kristen menggunakan nama Isa Al-Masih. Sekarang tidak ada lagi kenaikan Isa Al-Masih. Yang ada adalah kenaikan Yesus Kristus. Bisa. Tanpa ada kemudian gejolak. Kalian bisa merubahnya sendiri, terbukti. Bukan umat Islam yang memperjuangkan itu, enggak. Bukan. Bagaimana dengan nama Allah? Tidak perlu diperjuangkan umat Islam, selayaknya kami tidak perlu memperjuangkan nama Isa Al-Masih dicabut dari sana. Kalian sendiri yang menghentikan itu. Makanya di kalender sudah tak ada lagi nama Yesus, mungkin Isa, yang ada hanya Yesus. Kalau itu bisa terjadi, kenapa kata Alkitab, kenapa kata Allah tidak dilepaskan? Tidak perlu melalui pemerintah. Meskipun ya bagus juga kok melalui, justru kalau melalui pemerintah saya rasa terkesan dipaksakan. Artinya berarti saudara Kristen tidak ridha, tidak ikhlas nama Tuhan kami dilepas di Bible ini. Kan saudara Kristen tidak beriman kepada Tuhannya umat Islam.
Kenapa harus ada Tuhan yang umat Islam di dalam sini? Oh, itu bukan Tuhan yang umat Islam, Bang. Itu Tuhan kami. Dari mana dasarnya kata ALLAH ini kalian ambil? Sedangkan kalau kita periksa di Google KBBI, ALLAH sama dengan titik dua, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Berarti kata Allah itu mau tidak mau ya harus disadari, mungkin belum bisa dilepaskan, tapi harus disadari kata ALLAH itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang dilatinkan menjadi huruf ALLAH. Seperti itu, saudaraku. Dan itu kalau bisa terjadi, ya tidak ada lagi perdiskusian yang ngotot-ngototan, sama seperti salib. Iya kan? Salib itu bahasa Quran. Dalam bahasa Yunani, sulon. Sulon itu artinya pohon, bukan salib. Salib itu bahasa Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu, itu bahasa Quran. Tapi di Bible ditulis juga salib. Maka kita ribut. Karena kami mengatakan salib itu adalah kehinaan. Hisyum fid dunya, kehinaan di dunia. Ulangan kitabnya orang Yahudi juga mengatakan salib itu adalah kutukan. Paulus juga mengatakan orang yang disalib itu adalah kutuk. Sedangkan di dalam Bible original teks kata salib itu tidak ada. Yang ada xulon atau cross, artinya pohon. Sedangkan salib itu artinya sulbi. Ini sulbi, ini sulbi. Orang yang digantung di atas sebuah batang atau di atas tiang, yang digantung bagian sulbinya. Ini tulang sulbi. Jadi dia tidak begini kalau salib itu, tapi digantung bagian perut, badan terjuru turun kayak begini. Kenapa dikatakan salib? Karena dia diikat di bagian sulbi, tulang sulbi ini. Di sini diikat, menjulur tangan ke bawah dengan kaki. Sedangkan salib, sedangkan yang diimani orang saudara Kristen, begini modelnya. Itu bukan salib itu. Harusnya cross atau xulon. Itu saudaraku. Jadi banyak hal yang kemudian ya cakupannya hanya orang yang paham tentang Bible ini secara menyeluruh yang bisa membongkar itu. Dan kami sebagai apologet Islam ya bukan mencari kesalahan, enggak. Cuman tujuan kami adalah untuk memberikan garis pemisah yang jelas antara Islam dan Kristen. Saudaraku Kristen, silakan dengan agamamu, kami dengan agama kami. Kembalikan istilah yang sangat prinsip dalam agama kami, silakan Anda menggunakan yang prinsip dalam agama saudara. Itu baru aman, tentram. Tapi kami ini selalu yang ditusuk. Ditusuk-tusuk, kitab kami ditusuk, Tuhan kami ditusuk, nabi kami ditusuk. Bayangkan saudaraku ya, bayangkan nih. Orang Kristen itu tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam. Anehnya, Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan tentang kata rasul. Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan kata nabi. Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan kata Allah. Tapi ditolak oleh saudara Kristen Nabi Isa. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan Allah. Yesus tidak pernah mengajarkan Injil. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian apa? Kenabian, kerasulan. Inilah yang perlu dipahami kemudian. Kalau tidak akan selalu berdiskusi, berdebat. Ya karena saudara Kristen ini kasihan yang dibawa tidak paham tentang Bibelnya sendiri. Sehingga ketika kami berbicara, kami dianggap penghujat. Bang Suma itu penghujat karena dia menghina. Tidak. Kita berbicara terkait dengan data, berbicara dengan disiplin ilmu. Itu saudara saya. Oke, makasih Bang Juma sudah mengajari saya. Makasih. Baik saudaraku. Baik saudara. Tapi begini ya Bang Juma ya. Iya. Kalau saya untuk membalas perkataan Bang Juma, ilmu saya nggak nyampe Bang. Iya, Saya nggak nyampe. Tapi saya tidak membantah perkataan Bang Juma tentang dulu ada tertulis Isa Al-Masih. Ada di kalender tertulis hari libur memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Benar. Saya pun mengalami itu. Tiba-tiba berganti. Emang benar itu, benar. Tiba-tiba berganti. Jadi kalau orang seperti kayak saya begini yang minim ilmu ya, kita hanya mengikuti.
mengikuti saja. Jadi kalau mendengar tentang ketentuan siapa yang punya nama Allah ini, baik umat Kristen atau umat Islam, saya nggak bisa membantah ataupun mewakilinya ya, nggak bisa karena ilmu saya nggak nyampe bang untuk mendialogkannya seperti itu, nggak nyampe. Jadi saya cuma naik ini hanya ingin menyatakan bahwa Bang Zuma ini kan seorang ya orang yang sangat disegani lah, yang sangat dikenal atau public figure dalam dunia apologet ataupun dunia Islam. Bahwa saya ingin benar perkataan Bang Zuma mungkin bisa mewakili dari keinginan saya bahwa kita ini bisa saling berdampingan. Benar sekali. Kita ini bisa saling berdampingan seperti zaman dulu aja. Zaman Soeharto adem-adem. Zaman Soeharto adem-adem, bener. Iya. Ya kan? Nggak ada yang namanya kita saling sikut menyikut. Adem zaman Soeharto. Nah, mungkin zaman sekarang aja mungkin babak belur. Nah, gitu aja Bang Juma. Terima kasih banyak Bang Baik, Juma. saudaraku. Ya. Saya belum mampu ilmunya Bang Juma. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Ya, makasih. Oke, makasih Bang Juma. Siap. Sehat-sehat ya Bang Juma. Sama-sama, saudaraku, sehat juga. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Sahabat-sahabat. Oke, siap. Sedikit Dinda. Masya Allah. Sedikit ya. Iya, Jadi, saudara-saudara kami non-muslim, Lanjut Bang. kami pernah mengadakan penelitian terkait dengan asal-usul kata Allah di dalam Bible. Mungkin ada pijakan yang mendasar yang menjadi landasan atau referensi para penerjemah itu bukan diasaskan kepada intisari Al-Quran terkait dengan konsep bertuhan. Bisa jadi karena ketidaktahuan kami umat Islam, orang-orang Kristen menggunakan kata Allah itu sudah tepat karena memiliki referensi yang akurat, valid, mungkin dalam kitab perjanjian lama misalnya. Jadi lembaran demi lembaran runut kami kaji dalam bentuk original teks bahasa Ibrani, bahkan sampai nikutnya tuh dipelajari, diajarkan, kita teliti, kita kutuin. Tapi tak ada satupun kata yang mendasar kepada kata Allah ini dalam bahasa atau cara tutur yang digunakan oleh saudara Kristen dengan cara tutur yang digunakan oleh mereka yang menggunakan kitab suci, bahasa suci, yaitu Ibrani atau Aramaik. Nah, sampailah pada suatu kesimpulan, kami menemukan satu data di dalam surah Yosua. Di Yosua 24 nomor 26. Di situ ada lafaz yang sama, kata Allah. Di Yosua 24 nomor 26 itu. Cuman pembedanya lagi cara penyebutan, karena Allah yang ada di Yosua 24 nomor 26 itu diawali bukan huruf alef, tapi diawali dengan huruf ayin. Jadi cara penyebutannya Allah, kayak gitu dalam ejaan Ibrani, Allah. Sementara kami menyebutnya bukan begitu, kami menyebutnya Allah. Nah, kalau yang di situ ayin, Allah, kayak mau mencekik leher cara penyebutan. Dan itu pun terjemahannya mengejutkan kami, karena ternyata terjemahannya itu adalah pohon. Nah, tidak mungkin saudara Kristen kita mengatakan pohon Bapa, pohon Anak, pohon Roh Kudus, itu nggak mungkin. Kami tidak menemukan itu. Jadi pemikir-pemikir yang ada di apologet Islam ini selalu berselancar mencari dari mana referensi penerjemah Bible ini menggunakan kata Allah ini. Setelah kami meneliti Yosua 24 nomor 26, sampailah kami kepada Mazmur 10 nomor 7. Nah, itu mirip-mirip penyebutannya Allah.
Tapi lebih parah lagi, karena di situ memang menggunakan alif, lamet, he, tapi artinya sumpah serapah. Tidak mungkin sumpah serapah Bapa, sumpah serapah Anak, sumpah serapah Roh Kudus yang disembah oleh saudara kita Kristen. Tidak mungkin. Kami sudah melakukan upaya-upaya penelitian untuk membantu saudara kita Kristen, tapi kami menyerah, kami mengalah, kami tidak menemukan itu. Kata Allah dan harapan Allah artinya itu adalah sumpah pohon, sedangkan Allah itu artinya adalah pohon. Nah, mungkin dari bahasa Yunani, karena kalau dalam Ibrani Aram kita nggak temukan selain yang tadi Allah dengan Allah. Apakah dalam bahasa Yunani itu bisa ditemukan? Maka muncul di Matius 10 nomor 34 kata Allah dalam bahasa Yunani. Lagi-lagi artinya adalah melainkan, atau kecuali, atau hanya, hanya atau melainkan. Itu kata Allah dalam Matius 10 nomor 24. Nomor 34, sorry. Jadi kami kehilangan, kami putus asa. Satu-satunya data mereka ngambilnya dari Al-Quran. Bahasa Yunani tidak mungkin mereka menyebut Tuhan mereka dengan hanya atau melainkan. Tidak mungkin menyebut dalam bahasa Ibrani pohon. Tidak mungkin sumpah serapah. Tidak mungkin. Satu-satunya sumber adalah Bang, sebentar, Bang. Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa. Barusan Silakan, ada Dek. akun judul, ada beberapa, aku harus blok. Tapi maksudnya gini, Bang Al bantu juga Bang Al. Ada beberapa akun judul yang mereka tuh kirim gift dan khawatirnya kita nanti itu kita kena pidana nanti. Bang Al siap-siap Bang. Di bawah ada tadi 2 udah aku blok. Oke, teman-teman mohon dibantu ya. Kalau memang ada akun judul, teman-teman typing aja nama akunnya biar aku langsung blok. Bang lanjut Bang. Bahaya itu Bang buat kita. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi seketika kami mengambil barisan untuk mencari kisi-kisi atau referensi untuk membantu teman-teman Kristen, apa bisa memang mereka menggunakan kata Allah dengan dasar keilmuan, ternyata sama sekali kami nggak menentukan data itu. Kecuali kalau mereka mengatakan itu bahasa Ibrani, oh Ibrani berarti pohon atau sumpah serapah. Tapi itu mustahil. Tidak mungkin mereka mau mengatakan Tuhan mereka itu sumpah serapah, meskipun mereka sadar bahwa Tuhan mereka mati dengan jalan kutuk di atas salib. Tapi untuk sumpah serapah, kurasa parah kali lah itu kalau memang mau diiyakan. Jadi satu-satunya sumber itu hanya Al-Quran. Sekira begitu, Dinda. Boleh saya tanggapi, Pak Host? Iya, silakan. Oke, saya setuju apa yang dikatakan Juma. Pak Juma ini sudah mengakui bahwa Saudara Petra, Anda kan sudah lama tuh, Saudara Petra. Boleh nggak Saudara buka kamera? Bang, ya, langsung aja. Buka kamera, Petra. Ini saya undang kamu buka kamera. Buka Atau kamera gini, aja, enggak apa-apa. Atau gini, saya buka kamera, kamu buka masker ya. Enggak, kamu Nggak enggak perlu. bisa ngatur. Ya, Ini apa ya? Komal Kok nggak ini, perlu? gini. Anak Teos diam dulu, gini ya. Komal Islam itu bukan tempat kalian Saya ngatur buka kami. kamera, kamu buka. Kami nggak butuh Nggak kau. perlu, sorry. nggak perlu. Kami nggak butuh Kalau kau. kamu mau lihat Saya wajah saya, nonton film saya, film Doti, di situ saya nggak Ya. pakai masker. Salah kan? Kau ke bioskop nonton saya buka sana. kamera, kamu. Gini loh, bisa nggak buka cam kalau nggak turun? Ayo. Anak Teos bisa nggak? Buka Udah, kamera. Ya kau boleh pakai BH-nya binimu, ikat di sini juga. Kita nggak butuh kalian yang butuh kita. Banyak kali aturannya. Ya dia pula yang ngatur-ngatur komal kita. Kalian gini ya teman-teman Kristen ya. Kalian terusnya bersyukur atas adanya kami-kami ini loh. Kami-kami ini tuh ngasih ilmu ke kalian. Kok kalian ngatur-ngatur kami? Di sini tidak diizinkan intervensi dari kaum berkulub. Karena ini room Islam. Room Islam ini tempat mengedukasi. Bukan untuk memamerkan kebotolan. Tempat kalian belajar dapat ilmu. Ya. Kalian pikir kami mau dijajah kalian? Kulub kalian benerin dulu. Halo Satria. Assalamualaikum. Muslim dan Muslim? Muslim, tapi saya mau tanya ke Bang Zuma boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Zuma izinkan boleh Bang? Iya, Saya mau silakan. tanya ke Bang Zuma.
Boleh. Iya, Bang, silakan. saya mau tanya tentang hadis mantasabaha biqaumin fawaminhum. Gitu. Kenapa itu? Hadisnya kenapa? Itu kan menerangkan barang siapa yang mengikuti satu kaum maka akan termasuk kaumnya. Nah, sedangkan kan saya itu Ansor ya Bang. Kalau misalnya Natal tuh suka ditugaskan di gereja, tapi terkadang hati saya tuh kayak enggan gitu untuk masuk. Nah, sebenarnya toleransi yang seperti apa yang sehingga hati saya tuh kalau masuk ke rumah ibadah yang lain itu lega dan tidak berbenturan dengan akidah. Anda masuk ngapain? Kan suka apa kalau Natal itu suka menjaga. Anda aparat. GP Ansor Bang. Dia di GP Ansor. Jadi jadi GP Ansor ini salah satu organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang ketika Natal itu terkadang anak-anak muda dari kalangan GP Ansor ini terkadang disuruh untuk menjaga gereja begitu. Mungkin itu Kenapa harus dijaga, Bang? Indonesia nggak aman gitu? Ya gak tahu ya, saya kadang dari apa? Dari bukan atasan tuh seakan-akan bahwa saudara kita dari non muslim ini tidak aman di negara ini sampai harus ada yang mengamankan gereja gitu. Seakan-akan justru mencerminkan bahwa ada ketakutan non muslim untuk beribadah dari serangan luar sampai harus ada turun tangan. Seakan-akan kalau lu datang menyerang, lu berhadapan dengan umat Islam saudara lu sendiri. Seakan-akan kayak gitu. Kenapa kalau misalnya Idul Fitri saudara-saudara tidak mengamankan masjid? Karena masjid aman-aman saja. Ya, mengamankan gereja karena gereja tidak aman-aman saja gitu. Ya, aman mungkin. Oh, kalau di gereja nggak aman, Bang? Nah, saya juga nggak tahu kalau itu. Ya justru mungkin nanti Ya, akan kadang gitu Bang. Jadi saya tuh kadang berbenturan dengan akidah gitu Bang. Ya nggak Intinya- berbenturan dengan akidah juga enggak, kan Anda tidak sedang beribadah di situ. Pemimpin kita kan kalau dia memerintahkan dan di situ tempat kita cari makan, cari nafkah, ya selama tidak merusak akidah, menjaga mereka untuk beribadah juga itu bukan sesuatu yang hina. Cuman yang saya pertanyakan secara pribadi nih, kenapa harus dijaga? Memang ada kekacauan apa di sana? Apakah di sana itu banyak orang mabuk sampai cakar-cakaran, atau mereka ibadah tidak kondusif kah sampai harus mereka dijaga, diamankan, jangan sampai mereka saling tebas di dalam atau gimana? Karena kalau dari Islam kurasa aman-aman saja. Kalau selama ini Indonesia dari zaman Soekarno aman-aman saja orang-orang ibadah. Cuman dulu terjadi di Ambon, di Poso, ada orang lagi sholat itu mati dihabisin di satu masjid di dalam. Tapi nggak ada ceritanya masjid dijaga kemudian untuk ini, enggak. Baru kali ini saya dengarkan itu. Jadi kalau Anda mengatakan saya menyerupai, saya rasa enggak. Ya, oke. Satria ya. Intinya Silakan, Cuma. ini kita diskusi lintas agama. Ya. Anda kan orang GP Ansor, tentu Anda harusnya tahu dari kalangan NU ya, bagaimana yang sepatutnya di dalam Islam itu ya, toleransi seperti apa dalam Islam. Oke, brother, kita lanjut diskusi ya dengan saudara kita yang di bawah, Pak Jenri. Saya turunkan Anda ya, brother ya. Kalau hati tidak tenang nggak usah dijaga, teman-teman. Ya, ya, Pak. Ya. Oke, thank you ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jenri. Pak Jenri, boleh tahu Pak agamanya Pak? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, saya dilahirkan, dibesarkan di Katolik.
Nah, saya menikah, saya sekarang mualaf. Alhamdulillah. Jadi saya banyak mengerti ajaran-ajaran tentang Katolik. Nah, Iya, tapi iya. bagi saya, ketika saya sudah tidak beragama Katolik lagi, saya tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang baik sebelum pada saat saya masih beragama Katolik. Katolik. Nah, saat ini sekarang saya banyak gagal paham ketika banyak perdebatan-perdebatan antara Kristen dengan Islam. Nah, saya pengen mau banyak belajar gitu. Tetapi sulit, ilmu itu akan masuk ke diri saya karena saya pikir kenapa perdebatan-perdebatan ini sering terjadi gitu di hal-hal yang menurut saya nggak kurang relevan gitu. Karena bagi saya prinsip saya kita bicara agama itu kita bicara tentang kebaikan dan tidak baik itu kan nggak sulit gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi saya berbicara ya mendahului ya Dinda Rifa. Jadi gini Pak, debat ini terjadi, alasan pertamanya karena dari pihak sebelah itu yang memulai. Mereka membuat link-link di internet menghina Islam. Seperti misalnya Christian Prince, itu YouTuber. Kalau link itu Alisina atau Isa dan Islam, atau yang kita kenal di Indonesia ini tanpa ragi. Bahkan Rudy Yohannes sendiri sang akrobat itu mengakui bahwa dialah yang mengajarkan orang Islam berdebat. Gitu. Jadi kami tampil kemudian untuk mengkanter semua. Ini sekarang ini kalau Anda buka di Google, ada nggak YouTube dari pihak Islam menulis sesuatu yang negatif tentang Kristen di situ dengan menyalah-nyalahkan kemudian isi dari Bible? Itu nggak ada, Pak. Tapi kalau dari Kristen membuat kemudian blog-blog di internet menghujat Islam, menghina Islam, bahkan nih Pak, secara lembaga ada yang disebut sekolah teologi, sekolah tinggi teologi. Mereka punya mata kuliah yang namanya Islamologi, Pak. Di situ tidak ada mereka menjelaskan, mengajarkan kepada mahasiswa tentang Islam dengan cara yang lurus. Menghina, memfitnah, semua. Tuhan digambarkan, Allah digambarkan seperti ular naga dan seterusnya. Data-data kami lengkap tentang itu. Nah, sedangkan perintah di dalam Al-Quran, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Sedangkan Islam, di luar Islam adalah neraka. Berarti kami diperintahkan membentengi anak-anak kami agar mereka tidak keluar dari Islam. Nah, perintah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir juga mereka berjuang untuk di jalan tagut. Apa itu? Mengajak orang lain untuk menyembah selain kepada Allah. Mereka berjuang juga. Contoh dalilnya, pembuktiannya di dalam di dalam Matius 28 nomor 18, 19, nomor 20. Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kan itu perintah, jadikan. Kalau tidak dijadikan ya berdosa. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 16 ya dek. Perintahnya kemudian, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus.
apabila mereka percaya baptislah, kalau tidak percaya maka akan dihukum. Jadi dua agama ini masing-masing memperjuangkan. Kalau Islam bedanya, Islam hanya diperintahkan menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, kepada Tuhanmu dengan jalan yang benar. Jadi seru itu maksudnya sampaikan, qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu, Allahus samad, Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Tapi kita tidak punya kewajiban untuk menjadikan mereka menjadi Islam. La ikraha fiddin. Tapi kalau di Bible, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ada perintah untuk menjadikan. Nah, saudara kami Kristen datang dari lorong ke lorong. Termasuk saya pernah jadi korban. Uniripa pernah jadi korban. Didatangi misionaris, dibagikan kemudian baju kos yang tertulis di baju kos itu, marilah semua yang letih lesu menuju kepada Yesus Kristus. Kami lagi bikin acara Islam, Pak, didatangi misionaris untuk diajak menjadi Kristen. Korban, apalagi anak-anak kami yang tidak tahu apa-apa, diajarin untuk kemudian cinta kepada Bible, diajarin menyebut Bible dengan sebutan Injil, diajarin menyebut Bapak Theos dengan sebutan Allah, diajarin menyebut Al-Quran, Bible itu dengan sebutan Alkitab. Mereka diajarin istilah-istilah itu supaya mudah kemudian mereka diperdaya. Demi untuk memperjuangkan tadi, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Maka santer, Pak, mohon maaf nih, mohon maaf. Santer kita lihat ada orang yang kemudian membuat rumah ibadah, belum ada jemaahnya. Kenapa? Karena mereka berpikir kandang dulu yang kita buat, nanti kita cari domba sesatnya, yaitu umat Islam. Itu adalah sistem. Maka kalau misalnya kami tampil, kemudian saudara Kristen juga tampil, ya itu sudah biasa. Karena umat Islam diajari menyeru, orang Kristen disuruh menjadikan. Ketemulah kita di panggung debat. Makanya saya selalu mengangkat debat yang bersinggungan. Di Islam adalah salib, di Kristen juga adalah salib. Salib menurut Kristen adalah berkah, salib menurut Islam itu adalah kutuk. Maka diskusi kita, apakah salib terhadap Yesus itu adalah berkat keselamatan atau itu adalah justru kutukan? Itu sering yang kita, tentang kitab suci itu sering kita bahas. Apa? Tujuannya untuk mengedukasi. Biarkan kemudian anak bangsa yang memilih dan memilah. Oh, Islam yang benar, Kristen yang benar, Islam yang baik, Kristen yang baik. Karena semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Tapi baik belum tentu benar. Kalau Kristen punya prinsip, iman tanpa perbuatan adalah buta. Kami Islam tidak pakai itu. Itu level kedua. Kalau kita di Islam, iman tanpa akal adalah gila. Jadi kami beriman berdasarkan akal. Kami berakal berdasarkan iman. Iman dan akal menyatu, terjadilah perbuatan yang benar. Karena sesuai dengan akal dan sesuai dengan iman. Itu di Islam. Jadi dilarang di Islam itu kemudian beriman tanpa akal. Harus pakai akal. Itu di Islam, Pak. Kalau mereka beriman tanpa akal, mereka harus memiliki level. Sedikit demi sedikit berproses untuk berpikir menjadi berakal. Jadi sekali lagi saya simpulkan, Bapak, dalam kaidah Al-Quran kita, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Diperangi bukan ditombak, Pak, bukan, tapi disampaikan ini loh yang benar, seperti ini loh adanya. Anda mau terima silakan, Anda mau tolak juga silakan. La ikraha fiddin. Itu maksudnya diperangi. Jangan dibiarkan orang menyembah kepada sesuatu yang kita sudah tahu itu bukan Tuhan, itu makhluk Tuhan. Kita biarkan saja, itu zalim. Kita sampaikan itu keliru, yang benar seperti ini. Kalau mereka membantah, mari kita buka data seperti itu. Nah, begitu juga mereka. Mereka mengajarkan anak-anak kita untuk coba apa rukun Islam, diantaranya apa, rukun iman diantaranya apa. Ada di situ beriman kepada para nabi. Nabi Isa Anda beriman. Anda beriman kepada kitab-kitab, apa salah satu kitabnya Injil. Nah, situ mereka masuk. Ini loh yang disebut Injil. Mana Injilmu? Di dalam Al-Quran. Nah, ada kan? Nah, ini yang Injil. Silakan Anda baca. Ambil gratis. Itu yang kami temukan di lapangan. Adik-adik beriman kepada Injil kan dalam Islam? Iya. Mana Injilmu? Enggak ada. Ini cuma Al-Quran kami punya. Nah, ini yang disebut Injil. Ini tulisannya Alkitab, ini Injil. Kau baca ya, Dek.
bawa pulang ke rumah. Itu yang kami temukan di lapangan, Pak. Makanya kata Injil itu diambil, digunakan. Padahal di Bible itu nggak ada kata Injil, yang ada Evangelion atau Biblika atau Bible dalam bahasa Inggris. Saya kira begitu, saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tadi yang saya tangkap, kalau terkait dengan klaim kebenarannya itu ada di Islam atau kebenarannya itu ada di Kristen, sama-sama pasti akan mengklaim ke prinsipnya masing-masing. Dan itu saya pikir sampai kapanpun ndak akan ketemu, ndak akan dapat sampai ke titik terangnya. Nah, seperti yang tadi Bang Juma sampaikan, ada bukti-bukti bahwa di si orang-orang Kristen ini, tadi Christian Prince dan lain-lain itu menghina macam-macam itu. Nah, begitu juga yang saya lihat itu terjadi juga di Islam sendiri juga. Yang disebut tadi Bang Juma itu mengcounter. Nah, pikir saya kalau kita kembali ke iman kita masing-masing, itu tidak akan terjadi kalau kita menurunkan ego kita. Karena ketika kita memikirkan, ya sudah, itu iman percayamu, ya sudah. Cuman saya tertariknya karena tadi disebut bahwa Bang Juma bilang mengenai ada kitab apa tadi, Injil. Saya tidak banyak membaca tentang Quran, tapi saya banyak mendengar bahwa saya pernah mendengar bahwa Al-Quran itu membenarkan bahwa Injil itu ada. Nah, jadi saya pikir, cuman kalau kita mengklaim, oh Injil yang ini ternyata Al-Quran membenarkan Injil, tapi bukan Injil yang ini. It's okay menurut saya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, ini mohon maaf karena saya awam ya. Jarang sekali saya lihat di contohnya di lingkungan saya, di rumah saya inilah. Keluarga saya kan di sini orang-orang Muslim yang taat gitu. Tapi di sini tidak ada saya lihat. Ketika saya nanya mana Injil, tidak ada satupun yang dan tidak tahu gitu. Banyaknya tidak tahu. Jadi pertanyaan saya, kenapa kita tidak mau mempelajari itu? Dalam arti kita bisa melihat mengesampingkan perbedaan, melihat persamaannya. Kalau itu prinsip saya, begitu. Jadi tadi kalau disebut klaim yang disebut sama Bang Juma, saya pikir itu dari sisi Islam dan sisi dari Kristen itu sama-sama menyerang dan mengklaim, sama-sama membenarkan masing-masing. Tapi yang terjadi sekarang ini apalagi kejadian baru-baru ini mulai heboh. Ada kejadian-kejadian pembubaran ini. Nah, di situ saya kok berpikir ada ketidakadilan memang di sini. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Juma bahwa ini dari kaum ini datang ke satu tempat ini yang di situ tidak ada, katakanlah di situ tidak sama sekali tidak ada orang Islam, tapi dia datang ke situ untuk memberitakan Injil. Itu salah sesuai dengan aturan hukum memang. Tetapi bagi saya kalau kita turunkan ego, apa salahnya di situ? Karena bagi saya tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Itu kembali ke iman kita. Karena ketika kita diajarkan, oh iman ini seperti ini. Saya setuju bahwa ini baik.
Ya sudah, kita tinggal menjalankan itu, kita turunkan ego. Kecuali ada hal-hal yang memang bertentangan, tidak sesuai. Katakanlah perintah melakukan kejahatan. Jujur, saya pribadi, karena saya memang berasal dari Katolik. Saya lahir besar di Katolik. Saya menikah, baru saya masuk Islam. Tapi saya enggak pernah ketika saya keluar dari agama awal saya, enggak ada saya mengatakan bahwa agama ini tidak baik, ini tidak baik. Izin Mohon maaf, interupsi. saya agama Izin. Ya, izin interupsi ya, mohon maaf. Saya tadi sudah mendengarkan diskusi Anda dengan Bang Zuma. Saya berpikir kita di sini kan diskusi itu sesuai konteks dialog lintas iman itu, kalau Anda tahu ya, konteksnya adalah kita transfer knowledge. Jangan menggunakan perasaan menurut saya, karena menurut Anda itu belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi kita bicara ini konteks universal, apa yang memang realitas, tekstual dan kontekstual. Tekstual maksudnya apa? Apa yang ada tertulis dalam ajaran atau kitab suci. Kontekstual atau faktual apa? Sejarah yang bisa kita pelajari. Jadi kalau misalkannya, mohon maaf nih ya, bicara di sini menurut saya, kata saya, kita nggak butuh itu ya Pak. Nah, ada lagi Bapak yang mau ditanyakan kepada Bang Zuma, biar bisa berjalan diskusi kita. Ini ada tamu lagi juga soalnya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya Bang, silakan. Terakhir mungkin sebelum kita ganti dengan yang lain di bawah. Ini aja yang terakhir ini, karena ini berkembang di kita sebagai warga negara kan, ketika kejadian-kejadian yang terjadi di beberapa tempat sekarang ini kan, itu kan memicu perseteruan yang tadi saya bilang itu tidak akan ada ujung-ujungnya. Sementara tadi saya sebut bahwa kenapa ya, sepertinya ada ketidakadilan dari pihak si Kristen, yang disebut si Kristen ini. Kenapa mereka harus mendapat perlakuan seperti Karena itu? kelakuan mereka kadang kurang ajar Pak. Mereka pakai nama Tuhan kita disama-samain ke nama Tuhan mereka. Itu kurang ajar namanya Pak. Coba mereka nggak ngajar-ngajarin agamanya kepada Islam. Coba Pak ya, kalau mereka tuh dari dulu nggak pernah menginjili Indomisasi Pak, kita mau umat Islam nggak bakalan curiga-curigaan Pak. Sumatera Barat tuh dua gereja Pak, Aman Damai Sentosa loh Pak. Orang Kristen di Bukit Tinggi tenang-tenang aja Pak. Pak, Bapak juga harus berpikir ya, ada aksi itu ada reaksi itu ada aksi. Dan kita juga nggak tahu. Saya tanya sama Bapak deh, Bapak tahu nggak kejadian yang terjadi ini semua? Bapak tahu kronologisnya nggak? Nggak, saya tanya nih, Bapak tahu kronologisnya? Saya enggak tahu kejadian itu. Nah, tetapi gini Pak. saya membaca aturan perundang-undangan. Oh, nggak ada kaitannya di Jadi sini. Kita ada lagi nggak bahas undang-undang. Bentar. Kita nggak bahas undang-undang. Kita dialog lintas agama. Kita bicara ajaran, data, tekstual, faktual. Bapak bilang begini, orang Kristen kenapa teraniaya? Kata mereka teraniaya, Pak. Faktanya penghujat tentang agama paling banyak Kristen. Bapak tahu si Kucluk masuk penjara gara-gara ngehujat Nabi Muhammad. Bapak tahu si Gracia Pelo menghujat Nabi Muhammad. Bapak tahu si Sopi Kutul pijak Al-Quran. Si Edis, Taipudin, Paul Jong, Kristen semua agamanya. Ada kami merasa tertindas, kita umat Islam. Enggak ada Pak kami cengeng-cengeng. Kami mayoritas tersakiti. Enggak ada. Kita baik argumen. Mereka menghujat, kita lawan baik argumen. Gitu Pak. Kita Pak kalau seandainya lawannya pakai pedang, kita lawan pedang Pak. Argumen by argumen, nggak cengeng-cengengan Pak. Di sini bukan tempat baper-baperan. Dialektika lintas agama itu hak kita sebagai warga negara Pak. Ya, di sini kita diskusi. Kalau Bapak bicara tentang orang Kristen tersakiti, yang mana Pak? Siapa Kristen yang tersakiti? Sebutkan namanya. Siapa orang Islam yang mengganggu mereka? Sebutkan satu nama. Jangan kita lihat apa yang terjadi Pak. Kenapa? Bapak melihat sesuatu yang terjadi itu, Bapak harus tahu kronologisnya. Pastikan apakah betul itu. Jangan-jangan itu Kristen yang nyamar. Memang Bapak bisa memastikan kalau itu bukan Kristen yang nyamar? Orang Kristen aja banyak nyamar-nyamar kok. Udah, kita di sini bukan bicara perasaan, kita bukan bicara menurut saya, kita bicara menurut pendapat saya. Tekstual, faktual, Pak. Data Tadi tertulis itu. Tadi saya sebutkan mengenai klaim. Tadi, nah seperti sekarang ini kan Mbak Uni ini mengklaim kan. Klaim apa? Juga, Klaim begitu apa? juga Tunggu, klaim dari apa? pihak Kristen mereka. Klaim Nah, apa? contohnya, Saya klaim apa? Iya, tadi disebut bahwa dari pihak mereka itu menyerang
Menyerang Nah, apa? Saya bilang mereka itu mengkristenisasi. Sadarkah? Apa sadar? Neng Umi? Anda tahu nggak C1? Nggak usah Bahwa neng-neng-nengan. itu C1, terjadi C2, juga. Terjadi apa? Di mana ada umat Islam datang-datang ke rumah orang, ngantar-ngantarin agama kitab suci ke rumah orang Kristen? Di mana ada orang Islam ngajar-ngajarin Islam ke orang Kristen? Belajar Kristen aja kita Banyak. baru-baru ini kok. Tunjukin. Bapak Banyak. saya besarkan ya, tunjukin datanya. Kalau nggak Anda mempina, saya minta data. Minta Saya yang data. saya alami. Saya minta data, tunjuk bukti. Kalau ngomong menurut saya depan sini nggak ada Oke, laku-laku kalau depan data saya saya menurut kasih saya. data. Tunjuk. Oke, Siapa saya nama sekarang orang kasih Islam? data. Nah, Saya kasih minta data. nama orang Islam yang Tahu ngajar-ngajarin Muhammad Islam ke rumah Fatih? Oten. Saya tahu si Kucluk itu penista agama yang masuk penjara dikasih tai sama Napoleon mukanya. Dia itu penipu, pendusta. Kenapa dia? Iya. Dia dihukum berapa tahun? Dia menghujat dengan mengatakan Nabi Muhammad itu jin. Anda Oke. tahu? Oh, Anda pendukung Ya. Muhammad KC. Dia Oh, dihukum 10 si Kucluk. tahun. Dengar teman-teman ya. Jadi teman-teman dihukum. hati-hati ya. Banyak Dia orang Islam di dihukum. sini yang sok-sokan diam dulu, diam. Nggak usah Anda di sini. Enang lu pikir di sini komal apaan? Ini komal di mana kami sedang menelanjangi orang-orang yang ngakunya playing victim, yang ngaku-ngakunya tertindas pada kelakuannya kayak Dajjal. Sudah muak saya ngeliat kelakuan-kelakuan orang-orang kayak kalian ini. Di awal sok-sok kayak domba pada serigala berbulu kalian itu. Anda itu, depan saya tuh nggak ada sok-sok baik, itu nggak ada depan saya. Tai juga lembut tapi bau. Jadi depan saya, kami pendiskusi ini bukan orang yang bisa kalian kadal-kadali. Kami ini fighter, kami ini petarung. Depan kami yang berlaku data. Cocong ortologi dari tadi ngomong bawa data kalau ngomong. Mana satu orang Islam? Yang saya minta kepada kamu data orang Islam mengal-Qur'ankan orang-orang Kristen. Kau bawa Kucluk. Turun. Nggak perlu kau di sini. Ngapain kau di sini? Dari tadi diskusi itu di sini pakai data, tekstual, kontekstual, dan faktual. Apa maksudnya? Dalil, sama fakta-fakta yang ada di lapangan, berita, website, situs. Ini menurut saya. Siapa kau? Siapa kau menurut kau? Penipu kalian tuh rata-rata. Ngakunya Islam, saya Katolik. Sinkretisme kalian tuh rata-rata. Depan kami nggak usah kalian bermain sandiwara. Kami aku bukan artis. Aku pendebat. Tempat komal-komal yang aku berdiri. Nggak ada penipuan di sini, ku izinkan. Dari tadi udah dilayanin baik-baik. Banyak kali ceritanya menurut saya diminta data nggak dikasih. Hantu belau. Sopan kalian. Udah kalian dikasih ilmu di sini. Udah dari tadi bang. Gayanya menurut saya banyak. Apa menurut tadi sosok tertindas bang. Karena kelakuan mereka pun kayak Dajjal. Sok-sok baik depan kita. Buktinya banyak mereka itu bang. Mereka pakai akun fake. Apa yang mereka katakan? Muhammad pedo. Mereka menunjukkan kebenciannya. Mereka ajari kita toleransi. Hidup mereka tenang kok di Indonesia kok. Sok-sok pula gaya kalian. Nggak usah kalian sosok merasa tertindas. Lapor polisi sana. Emang kami kemenhungkam di sini. Di sini diskusi lintas agama. Tunjukkan kalau ajaran kalian benar. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allah al-Islam.